Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Jaki Penuh Hikmah. Hari ini Bang Jaki meliput kegiatan buka puasa bersama pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman dan Majelis Guru Darul Rahman Jagakarsa, Darul Rahman Dewiliang, Darul Rahman Parung. Apa dan bagaimana nanti kita akan meliput kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma seluruh pimpinan Majelis Guru Al-Mukarram, Kiai Muslim, Kiai Anwar Wahdi, dan kiai-kiai yang lain, alhamdulillah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Itu doa kita. Selalu doa minta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala selama masih bermanfaat. Itu juga doa saya pribadi kepada Allah. Allahumma tawil umri madam tunafi'an lididika wali ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak guru, alhamdulillah sudah kita menjalankan tugas-tugas kita dalam pendidikan di tengah-tengah riuh-riuhnya politik. Dalam kegiatan pendidikan seolah-olah kayak tidak ada riuh-riuhnya politik. Ini satu nikmat yang diberikan kepada kita. Alangkah rusaknya seandainya di tengah-tengah jalan pendidikan ini kita terpengaruhi oleh hiruk-pikuknya politik yang ada sekarang, yang setiap hari demo tidak berhenti. Kita yang bertugas di dalam pendidikan ini selalu menginginkan yang namanya perubahan. Perubahan itu merupakan naluri daripada manusia. Sehingga Allah membuat perubahan-perubahan supaya manusianya tidak bosan hidup. Allah jadikan matahari terbit dan terbenam. Seandainya matahari tidak terbit dan tidak terbenam, berada di atas kepala kita sepanjang tahun, mungkin hidup kita ini sudah bosan. Perubahan dari bulan sabit menuju bulan purnama, berubah lagi jadi bulan sabit. Itulah yang membuat kita ini hidup tidak bosan. Oleh Allah diberikan tanawwu bermacam-macam. Diadakan perubahan-perubahan itu untuk tidak membosankan. Kita juga yang hidup dalam dunia pendidikan ini hendaknya juga selalu mengadakan perubahan. Perubahan yang baik kepada yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik kepada yang terbaik. Itu harus menjadi prinsip kehidupan kita.
semenjak saya membangun pondok pesantren tahun 75, yang pondok itu hanya dikenal di RW. Saya selalu ingin mengadakan perubahan-perubahan supaya pondok ini bukan hanya dikenal di Kelurahan Senayan, kemudian menjadi dikenal di daerah Jakarta. Bahkan saya ingin perubahan supaya pondok ini dikenal secara nasional. Dikenal pondok ini secara nasional, saya masih ingin perubahan lagi. Perubahan apa? Supaya pondok ini juga dikenal dalam dunia internasional. Selalu perubahan ini saya usahakan, tidak diam, bergerak. Yang saya katakan dalam khutbatul ars itu, jangan menjadi orang makhluk mati. Makhluk mati itu tidak bergerak, tidak mengadakan perubahan. Tapi kalau makhluk hidup itu selalu mengadakan perubahan. Paling sederhananya makhluk itu tumbuh-tumbuhan itu pun masih mengalami perubahan, tumbuh, berkembang, berdaun, berdahan, keluar bunga. Itu tandanya hidup, itu ada gerak perubahan. Nah, termasuk di pondok ini, jangan kita menjadi pendidikan yang mabniun ala sukun. Jangan menjadi ismul mabni, tetapi kita hendaknya menjadi ismul mu'rab. Ismul mu'rab itu qabilut taghyir, menerima perubahan. Lain dengan ismul mabniun, la yaqbalu taghyir wa yuqabilin litaghyir. Kepada guru semuanya itu saya harapkan adanya perubahan di bidang ilmiahnya. Guru-guru banyak membaca, guru senang duduk di perpustakaan. Karena apa? Karena kita menjadi sumber mata air. Ustadz, kiai, pendidikan ini menjadi sumber mata air. Jangan menjadi sumber yang dangkal, mengalir airnya sekian kering, karena sumbernya dangkal. Guru, ustadz, kiai itu cuma jangan ilmunya cuma di matan fakir saja. Jangan ilmunya cuma di matan fakir Qur'an saja. Tapi hendaknya ilmu guru itu harus luas. Ini yang selalu saya harapkan. Jangan jadi ustadz mabniun ala sukun. Ilmiahnya tidak berkembang, ilmunya tidak berkembang, cuma itu saja. 10 tahun mengajar di Darul Rahmat, cuma Fathul Qorib saja ilmunya, tidak lebih dari itu. Karena tidak rajin untuk membaca perintah Al-Quran yang namanya ikro itu baca. Jangan sepi daripada bacaan. Sehingga menjadi sumber mata air yang tidak ada batasnya. Itu saya umpamakan. Nah, sumber mata air ini pun harus dijaga. Jangan sampai kotor. Sumber mata air yang jernih akan mengalirkan air yang jernih.
Tidak mungkin mata air yang kotor akan mengalirkan air yang jernih. Mengapa pondok-pondok pesantren salafiyah zaman dulu mereka tidak pakai metode didaktik? Kiai-kiai mengajar, tapi karena sumbernya kiainya itu bersih, mengalirlah kepada murid-muridnya air yang bersih. Nah, ini yang selalu saya hidupkan. Bagaimana akan mengalir air yang bersih kalau mata airnya sendiri yang kotor? Ya. Maka ulama-ulama dulu seperti pondok pesantren Termas, pondok pesantren Lerboyo, pondok pesantren Peloso, pondok pesantren Sidogiri, itu para ulamanya pada zaman itu bersih, sehingga mengalir air yang bersih. Maka kita sebagai guru pertama kali sumbernya yang besar, sehingga ilmunya tidak ada batasnya. Itu sudah dengan keadilan Allah. Tidak ada tempat yang tidak penuh. Semua tempat mesti penuh. Hotel penuh, gudang, kalau Bulog punya gudang isinya 100 ton, kalau sudah masuk beras 100 ton, tidak mungkin lagi dimasuki beras lagi penuh. Nah, itu semua tempat mengalami kepenuhan. Suatu kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah. Ada satu tempat, tempatnya kecil, tapi tidak pernah penuh. Gudang yang besar penuh. Hotel yang bintang 5 kamarnya sekian ratus penuh. Tapi ada tempat yang sangat-sangat kecil, tetapi tidak pernah penuh. Tempatnya ilmu. Mengapa tempatnya ilmu itu tidak pernah penuh? Karena ilmunya yang tidak ada batasnya. Itu Allah yang maha bijaksana menciptakan makhluknya. Seberapa otak manusia ini, semakin diisi justru semakin kosong. Aneh. Bisa dibikin teka-teki itu. Apa tempat semakin diisi semakin kosong, semakin diisi semakin kosong, semakin diisi semakin kosong. Otak manusia. Diisi matematik masuk, diisi biologi masuk, diisi tafsir masuk, diisi hadis masuk, diisi fikih masuk, diisi usul fikih masuk. Dan tidak akan penuh. Maka dikatakan la yakunul mar'u aliman, ya. Selamat. Al-alimu yakunu aliman ma talabal ilma. Orang alim itu orang yang mencari ilmu. Wa idza dhanna annahu qad alima faqad jahula. Kalau dia menyangka dirinya sudah pintar, menyangka dirinya sudah alim, itulah namanya si goblok. Ini hadis bukan dari saya. Al-alimu ma talabal ilm. Wa idza dhanna annahu qad alima faqad jahula. Saya maunya guru seperti ini semuanya. Jangan menjadi guru mabiun.
pondok pesantren 10 tahun, tapi tidak pandai disebut orang ahli. Kenapa? Karena ilmunya memeniun. Hanya sekedar ilmu untuk mengajar itu saja. Mau tumbuh, mau lebih, tidak. Maka saya menginginkan supaya guru-guru ini berkualitas dalam ilmiahnya. Kalau guru misalnya mengajar Fathul Qorib, dia sudah harus membaca bajurinya. Kalau mengajar Fathul Mu'in, sudah pasti gurunya harus wajib membaca I'anatul Talibin. Dan sekarang untuk bodoh itu kan tidak ada toh. Bagaimana untuk bodoh? Tidak ada. Munjid ada, Al-Munawwir ada. Di situ juga Al-Munawwir kalau kasih makna, semua maknanya dikeluarkan, walaupun kadang-kadang jauh. Sehingga ketika buka Munawwir, baca kitab, sesuaikan makna yang mana yang sesuai dengan kitab ini. Telaah, baca. Ini yang saya inginkan. Walaupun tidak berguna untuk muridnya, ya untuk berguna untuk dirinya, untuk masyarakat. Jadi punya ilmu itu luas. Sehingga Madhaibul Arba'ah kalau perlu dikuasai oleh guru-guru yang ada di pondok ini. Bidayatul Mustahid misalnya, itu menjadi bacaan daripada guru-guru yang mengajar fikih. Di samping Madhaibul Arba'ah, sekarang ada yang bagus fikih itu Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu Wahbah Zuhaili. Itu bagus. Madhaibul Arba'ah. Jadi ilmunya menjadi luas. Mata airnya mata air besar. Jangan mata air kecil. Nah ini yang selalu saya harapkan. Nah, ustadz-ustadz yang sudah niat untuk berkhidmat di pondok ini dan tidak ada keinginan untuk di luar, saya ucapkan terima kasih. Tapi kalau guru-guru masih ada pikiran untuk berjuang di tengah-tengah masyarakat, bukan untuk sekedar jadi guru dalam hidupnya, segera meninggalkan pondok ini supaya tidak terlambat. Terjunlah ke masyarakatnya kalau ingin berkembang. Kecuali kalau pikirnya sudahlah, saya mau berkhidmat di pondok ini dan saya akan menjadi mata air yang penuh. Cukup saya di pondok, semua kitab akan saya baca, sehingga saya menjadi sumber mata air yang tidak pernah kering. Itu seorang ulama, seorang kiai menjadi sumber mata air yang tak pernah kering. Karena selalu membaca. Jangan sekedar ngajar di pondok ini, sekedar yang ilmunya, sekedar yang di kelas itu aja. 10 tahun ilmunya cuma itu aja. Itu tidak benar. Hendaknya ada perkembangan dan perubahan. Alangkah indahnya kalau guru-guru ini merupakan sumber mata air yang tidak pernah kering. Murid-murid di kelas merasa puas dengan ilmu yang diberikan karena narasinya bagus, analisanya bagus,
Itulah yang saya gurukan, yang saya harapkan menjadi guru yang profesional. Guru yang profesional itu merupakan mata air yang tidak pernah kering dan mengalirkan air yang bersih. Bagaimana? Na'udzubillah, saudara ngajar di kelas fikih, tapi ternyata sholat 5 waktunya nggak beres. Na'udzubillah mendalik. Tidak mungkin guru yang semacam itu akan mengalirkan air jernih sama muridnya itu. Penggurunya kagak sholat, misalnya. Insya Allah di Rahman kagak ada. Ya kalau gurunya yang ngajar fikih, yang ngajar hadis, yang ngajar tafsir, ibadat 5 waktunya saja tidak beres, bagaimana akan mengalirkan ilmu nafi kepada murid-muridnya? Maka pondok-pondok pesantren yang dulu itu banyak tirakat daripada kiainya. Almarhum Kyai Hudoli Magelang itu tirakatnya kuat, beliau membuat gubuk di luar pesantren. Setelah setengah malam dia pindah dari rumahnya untuk tahajud sholat. Bersih, apalagi sholat 5 waktunya. Sholat itu bukan sekedar cungkir waliknya. Orang sholat itu yang terpenting pertanyaannya, hal qalbuhu kana hadiron au qalbuhu ghaibun. Itu yang terpenting. Sholatnya ustadznya bagus, bukan hanya sekedar cungkir walik rukuk sujud, tetapi hatinya hadirun. Ketika sujud qalbuhu hadirun, ketika i'tidal qalbuhu hadirun, ketika baca Fatihah qalbuhu hadirun, ketika rukuk qalbuhu hadirun. Itulah sholat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalbuhu hadirun. Jangan mulutnya baca Fatihah, tapi qalbuhu ghaibun. Orangnya sujud Subhana rabbiyal adzim, tapi tidak pernah memenangkan, hanya mulutnya yang berbunyi, tapi hatinya Allah. Sholat yang diminta untuk membersihkan dirinya selamanya qalbuhu hadirun. Ketika sujud Subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, qalbuhu hadirun. Ketika sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, qalbuhu hadirun. Ketika duduk di antara sujud, qalbuhu hadirun. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Qalbuhu hadir. Insyaallah ustadz-ustadz yang rajin ibadahnya akan mengalirkan ilmu yang bermanfaat kepada muridnya. Na'udzubillah, kalau ustadz-ustadz yang sholatnya nggak karu-karuan, sulit untuk mengalirkan al-ilmu nafi. Ilmunya sebagai hadis Rasulullah, al-ilmu ilmani, ilmun ala lisan, wa huwa hujjatullahu ala khalqihi. Ilmu yang cuma di lidahnya, itulah nanti yang menjadikan Allah punya alasan untuk mengadab di api neraka. Wa ilmun fil qalbi wa huwa al-ilmun nafi. Ini yang saya harapkan
pada guru-guru di samping ilmunya yang luas, ibadahnya kepada Allah yang lurus. Insya Allah murid-murid yang menimba ilmu dari guru-guru yang seperti itu di kelas akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu sebagai peringatan saya kepada guru-guru ini yang berada di pesantren ini. Kalau Anda masih punya cita-cita untuk berbuat di masyarakat, lebih baik segera meninggalkan pondok ini supaya tidak terlambat. Dan nanti kalau sudah tua, terjun ke masyarakat, mungkin sudah terlambat. Nah, yang selalu membutuhkan perkembangan supaya pondok itu berkembang. Bagaimana pondok ini supaya nanti betul-betul di masyarakat berkembang, supaya manusia tetap hatinya cenderung kepada Darul Rahman. Ini perlu penjagaan dan pemeliharaan. Alhamdulillah sampai saat ini ya kepada masyarakat ada. Saudara, ketika penerimaan murid baru itu jangan dibatasi, karena yang namanya kualitas itu tidak bisa dipisah dengan kuantitas. Terima saja 1 juta suruh masuk dua bapak, saja di lapangan, supaya kita dapat kualitas. Nanti kita butuh santri 300, nilai 10 300, nilai 9 tidak lulus. Ini cara mencari kualitas. Kalau dengan nilai 10 masih kurang, nilai 9 naik, lulus. Nilai 10, nilai 9 cukup. Misalnya 400 santri, nilai 8 tidak lulus. Itu cara mencari kualitas. Mau mencari kualitas, kita terima murid 400. Begitu mendaftar 500, tutup, goblok. Bagaimana mencari kualitas? Biar yang mendaftar 3.000 terima. Nanti nilai 10 yang lulus, 9,5 nggak lulus. Kita akan punya murid yang betul-betul berlian otak. Dan kalau saudara terima murid perlu 40, bahkan perlu 100 murid. Begitu daftar 100 stop, goblok-goblok. Tidak bisa kita mencari kualitas. Jadi kualitas itu dengan kuantitas. Kalau ada kuantitas, kita bisa mencari kualitas. Dan nanti terima semua testing. Seandainya murid Darul Rahman yang jumlahnya 400 itu yang lulus dengan nilai 10, insya Allah Ustaz ngajar di kelas itu nggak sulit. Kita punya anak berlian. Kalau nilai 10 ini misalnya kurang dari 400 orang, nilai 9 naik jadi lulus. Kalau nilai 10 sudah cukup 400, nilai 9 tidak lulus. 9,5 pun nggak lulus. Kecuali kalau kurang. Kalau kurang 9 naik jadi lulus, 8 tidak lulus. Nah, untuk bila sampai angka 7 belum lulus, angka 6 lulus kan? Sampai angka 6 masih kurang, angka 5 jadi lulus. Ini cara menyaring penerimaan murid baru. Jangan kita mau terima 400 murid, sudah mendaftar 500 tutup.
Enggak benar itu. Kalau ketika mendaftar sudah nggak usah ditutup. Yang penting di ujian nanti itu namanya kualitas tidak bisa dipisah dengan kuantitas. Kalau saudara perlu murid 40 cuma satu kelas, mendaftar 40 ya sudah terima semua, nggak usah dites itu. Mengapa dites? Ini mengetes itu kita mencari kualitas. Jadi nanti lulus itu tidak tergantung nilai 7 harus lulus, tidak. Kalau jadi kualitas 8 harus lulus, tidak. Lihat, kalau yang nilainya 10 sudah cukup 400 anak, 9 tidak lulus. Jadi kita punya santri itu nilainya 10. Kira-kira kayak apa makanya presiden terkasih anak itu? Itu ilmunya. Kecuali kalau kita perlu murid 200, daftar 200 ya sudah terima semua. Biar bodoh kita terima. Nah, tapi kalau kita niat mencari 400, yang mendaftar 1000, yang mendaftar 2000, nah enak itu kita mencari anak cerdas. Bukan kita tidak adil, karena kita menyesuaikan dengan tempat kemampuan. Kita punya kemampuan tiap tahun baru itu hanya menerima murid 400 kemampuan kita. Yang mendaftar berapa? Bebas. Sampai 2000 pun terima. Nah, nanti di testingnya baru kita mencari namanya kualitas. Mengapa kita bisa mencari kualitas? Karena adanya kuantitas. Tidak mungkin kita mencari kualitas tanpa kuantitas. Ini supaya oleh guru-guru di tahun yang akan datang itu sistem pendaftaran itu ketika mendaftar persilakan. Nanti kita perketat di testingnya. Kalau seandainya santri Darul Rahman 400 itu dari nilai yang rata-rata 10, dalam testing tidak ada yang 9, 10 rata-rata. Apa ini di Quran 10? Misalnya, fakihnya 10, tulisan Arabnya 10, matematikanya 10. Lalu 400 santri nilainya 10 semua ketika testing. Insya Allah guru-guru mengajar tidak sulit karena anaknya cerdas-cerdas. Jadilah mata air yang tidak ada batasnya dan jadilah keran-keran yang bersih. Nah, itulah harapan saya bagi ustadz-ustadz yang ingin berjuang di masyarakat, lebih baik segera berjuang di masyarakat. Bisa saya bantu, bisa saya bimbing kayak kakak-kakakmu ketika mau bikin pesantren, minimal saya memberikan sugesti dalam hal itu. Inilah para guru-guru dalam kesempatan ini kurang berapa? Kurang berapa menit? Informanya sudah. Inilah guru-guru sebagai peringatan, dan saya minta guru yang mau pulang cepat pulang dan cepat kembali. Saya minta kembalinya lebih dulu dari murid. Berapa kembalinya? 18. Hah? Santri kembali tanggal berapa? 19 April itu. Ya, hitung sahurnya sajalah. Kalau santri nanti kembali tanggal 10 Syawal, berarti guru-guru sebelum 10 Syawal sudah berada di sini.
Dan nanti dibikin tahapnya. Kelas berapa yang duluan, sebaiknya yang duluan kelas 6. Apa? 19 April kembali. Berarti Ustaz sudah di sini 18 April ada di sini. Termasuk ustazanya. Maka ketika libur kayak gini juga jangan pura-pura tenang di pondok. Nanti baliknya terlambat. Lebih baik kalau perlu nanti malam Ustaz pulang, yang mau pulang. Nggak usah menunggu besok pagi. Ya kalau tidak ya bukan saya usir. Ya maksudnya supaya cepat pulang, kembalinya nanti tepat waktu. Pulang. Jadi untuk tahun yang akan datang ini, bagi ustadz-ustadz yang sekarang sudah berbakti di sini, ustadz-ustadz yang baru, yaitu kalau nanti mau berjuang di masyarakat, segera, karena umur itu berjalan. Kalau sudah niatnya saya mau berkhidmat di Pondok Darul Rahman, marhaban ahlan wa sahlan. Itu saya terima dengan baik, dengan syarat nanti di sini jadilah mata air yang tak kering dan jadilah mata air yang jernih. Kasihan kepada murid-murid kita. Kalau murid-murid kita minum dari air yang tidak bersih, kasihan murid-murid kita nanti walaupun berilmu, takut ilmunya tidak bermanfaat. Inilah kepada ustaz-ustaz, mari sambil menunggu adzan maghrib, kita tunggu sebentar. Inilah dari saya, sekali lagi saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Insya Allah saya Kamis depan sudah berangkat. Kamis depan sebelum libur hari Jumat, libur pemerintah dimulai, saya khawatir kalau Jumat nanti takut penuh. Jadi saya mendahului sehari sebelum libur pemerintah supaya tidak macet di jalanan. Ini saja, insya Allah saya hari Kamis meninggalkan pondok ini sampai nanti insya Allah tanggal 8 bulan Syawal, insya Allah saya sudah di sini karena masih ada beberapa acara yang saya lakukan di timur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.